Tersebut pada tahun Saka Angin 8 Utama 1285, Baginda menuju Simping demi pemindahan Candi Makam. Sekembalinya dari Simping, segera masuk ke pura. Terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada Gering pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran Jawa di Pulau Bali serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Begitulah bunyi pemberitaan dalam Negara Kertagama Pupuh 70-1/3 dikutip Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Negara Kertagama. Raja Majapahit, Raja Sanegara atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan ke wilayah Blitar pada tahun 1364 dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca itu mengisahkan akhir hidup Sang Patih Digdaya dengan kematian yang wajar. Meski perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia Agus Arimunandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat. Dia kemudian memilih hidup sebagai pertapa di Madaka Ripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Sekarang di wilayah Probolinggo terdapat air terjun bernama Madaka Ripura. Air terjun ini jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur Baktirah itu terdapat deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok dalam. Di dalam goa itulah dipercaya dulu Gajah Mada bertapa hingga akhir hayatnya. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini tidak mengisahkan Sang Patih menyingkir untuk menjadi pertapa. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Bakdewa Wisnu. Dia moksa di halaman Kepatihan kembali ke Kayangan. Terlepas dari itu, Agus berpendapat mungkin saja Sang Patih sebelum akhir hidupnya memang telah menjadi pertapa di tengah para resi di suatu wilayah yang tak jauh dari Majapahit. Apabila kota Majapahit itu adalah situs Trowulan di Mojokerto, wilayah di selatannya terdapat daerah berbukit yang ditutupi hutan jati dan tanaman lainnya. Di area perbukitan itu banyak dijumpai ceruk dan goa alam yang dapat dimasuki manusia. Sayangnya, penelitian arkeologi menyangkut hal ini memang belum pernah dilakukan. Namun, Agus menduga goa di wilayah perbukitan selatan Trowulan itu mungkin pernah memiliki peranan di masa silam. Di masa silam, mungkin gua itu banyak digunakan oleh penduduk Majapahit yang menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasta atau menyepi tinggal di hutan atau sebagai pertapa sebelum ajal menjemput. Mungkin Gajah Mada juga pernah hidup di salah satu goa di selatan Trowulan sebelum kematiannya. Gajah Mada begitu dikagumi, kejayaannya di masa muda masih terus diingat. Namun akhir kehidupannya lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pecahnya tragedi Bubat. Namun perang Bubat itu sendiri masih menjadi kontroversi. Banyak para sejarawan yang menganggap bahwa perang Bubat itu tidak pernah ada. Perang Bubat sengaja diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah suku bangsa terbesar di Indonesia, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Sebagaimana dengan keterangan kembalinya Raja Sanegara atau Prabu Hayam Wuruk ke ibu kota Majapahit dalam kitab Nagara Kertagama segera setelah mendengar Sang Patih sakit. Hal tersebut bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja. Hayam Wuruk sangat bersedih. Bahkan dikisahkan raja itu begitu putus asa.
Dia langsung menemui ibunya, kedua adik dan kedua iparnya untuk membicarakan pengganti kedudukan Sang Patih Amangkubumi. Namun tak ada yang bisa menggantikannya. Baginda berpegang teguh, Adi Menteri Gajah Mada tak akan diganti. Tulis Nagara Kertagama Pupuh 71 garis miring 3.